Selamat sore, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dengan kita mengangkat pujian dari suplemen nomor 4, Besar Anugerah-Mu, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Doa pembukaan saya serahkan Bapak Gembala. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya jika kami masih mendapat perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini, semua hanya karena besar anugerah-Mu atas hidup kami. Semua hanya karena curahan darah-Mu atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak beribadah melayani Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah pelayanan ini Engkau sedang berkarya di tengah kami Tuhan. Engkau sedang menolong kami kaum muda remaja. Engkau sedang membentuk kami Tuhan menjadi kehidupan sempurna, mempelai wanita yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di Jalan Suprapto Medan, baik di dalam negeri, di luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua, Tuhan hadir di tengah kami. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat, menembusi cuaca hujan dan lain-lain. Jangan sampai mereka kalah tapi tetap menang Tuhan. Terima kasih sebab hujan adalah berkat-Mu Tuhan atas hidup kami. Tolong mereka semua, berikan kemurahan, kemudahan untuk mencapai tempat ini Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, dan lain-lain. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah bagi kita sekalian.
baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, kaset dan DVD, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Saya juga mengucapkan selamat beribadah buat hamba Tuhan dari Sri Lanka, Mr. Soruban. Kiranya kita bersama-sama bersukacita, mendapat damai dan sukacita dari Allah di dalam kuasa firman pengajaran. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 64, Tuhan hadir, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dari atas kembali, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kor sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, silakan duduk kembali. Seperti dalam pemberitaan firman di tempat ini, di dalam pemberitaan firman kaum muda remaja, biarlah kehidupan kita mengalami 7 asuhan Tuhan, dan kita semakin tekun dalam ibadah penggembalaan, karena disitulah ada pemeliharaan jiwa, masa depan yang indah bagi kehidupan kita sekalian. Kita akan menyanyikan lagu Psalm nomor 48, Bawalah Kehidupanku untuk Digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan.
bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Kor sekali lagi. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan ini, saya memberikan kesempatan bagi Mr. Soruban untuk memberikan kesaksian di depan. I praise and thank God for giving me this opportunity. Saya memuji Tuhan atas anugerahnya buat kehidupan saya, Let untuk the name kesempatan of hari Jesus ini. be glorified in everywhere. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di segala tempat. Pastor Vijaya and family, I thank you so much. Saya berterima kasih kepada Pendeta Wijaya dan keluarganya. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout hallelujah. God is good. Tuhan itu baik. I am from Sri Lanka Saya datang dari Sri and my Lanka. name is Soruban. Nama saya adalah Soruban. By God's grace, Oleh kemurahan Tuhan, I have been in Indonesia. This is my second time. saya sudah berada di Indonesia untuk kedua kalinya sekarang. And by God's grace, I am touched by the word of God Dan oleh Tuhan, that Pastor Vijaya is giving. saya sudah diajar oleh Moreover, I will give a short testimony about Sri Lanka. Saya sudah diajar oleh firman pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Wijaya. Sri Dan Lanka is sekarang a small island, saya akan memberikan kesaksian tentang Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah pulau yang kecil, and the main religion in Sri Lanka is Buddhism. dan agama yang utama yang ada di Sri Lanka adalah Buddha. A lot of Buddhist people are there in Sri Lanka. Ada banyak orang Buddha di Sri Lanka. The second religion is Hinduism. Dan agama yang kedua terbesar adalah Hindu. Then comes Muslims. Kemudian Islam. Then comes Christianity. Dan baru Kristen. Christianity is a very minority religion in the nation of Sri Lanka. Agama Kristen adalah agama minoritas di Sri Lanka. Only 2% of Christians. Hanya ada 2% dari seluruh penduduk yang beragama Kristen. We have 35 churches in the northern part of Sri Lanka. Ada 35 gereja di Sri Lanka di bagian utara. My dad is a senior pastor. I'm sorry. My dad is a senior pastor. Dan Mr. Soruban. No, dad, my dad. Ayah dari Om Soruban ini My adalah father is a senior pastor. adalah seorang pendeta senior. And our church is Church of Prayer Mission. Church of Prayer Mission. Dan namanya di sana adalah gereja dari And this northern part of Sri Lanka di bagian utara Sri Lanka ini is war zone. Adalah daerah peperangan. In 1980 the war started in the nation of Sri Lanka. Perang itu dimulai pada tahun 1980. 2009 it ended. 2009. Dan berakhir pada tahun 2009. So all our 35 churches are in the war zone area of northern part of Sri Lanka. Jadi 35 gereja yang ada di bagian utara Sri Lanka itu berada di daerah peperangan. During the war period, my dad planted all these 35 churches. Selama selama waktu peperangan itu, ayah saya berada di medan peperangan. And it was not easy. Dan itu tidak mudah. My father is called the bulletproof pastor. Bulletproof pastor. Ayah saya disebut sebagai pendeta yang tahan peluru. So because he goes in the war zone and come back alive. Karena dia pergi ke medan peperangan dan kemudian dia pulang dengan selamat. One day he went into the war zone.
suatu hari dia ke medan peperangan And itu, when he came back out of the war zone, dan dia pulang dari medan peperangan, he had a hole in his trouser. ada lubang di celananya. To see that is a bullet hole. Itu adalah lubang yang disebabkan oleh peluru. Just there was only a small red color spot on his thigh, that's all. Hanya ada bekas merah di dagingnya, hanya itu saja. There's nothing wrong with him. Tidak ada sesuatu yang membahayakan dia. And my mommy's sari pleat, you know sari they wear in Indian culture, sari. Dan ibu saya menggunakan baju sari. So my mommy's sari pleat, 2 bullets have gone in but not in her body. Hanya ada bekas 2 peluru yang lewat ke sarinya tapi tidak masuk ke dalam tubuhnya. So God has been very faithful for us in our ministry. Jadi Tuhan sangat setia dalam pelayanan kami. But in 2009, 16 bodies were buried in one day. Pada tahun 2009, 16 yes. ada 16 tubuh, 16 mayat yang dikuburkan dalam satu hari. That was the first time in 30 years of war we buried in 2009 16 bodies from our church. I'm sorry. That was the first time that we Untuk buried pertama 16 kali, bodies Untuk pertama kalinya kita menguburkan 16 mayat tersebut from our churches during 30 years of war. Dari gereja kami selama 30 tahun dalam peperangan itu. And that was first time that my father Dan itu juga pertama kali ayah saya got his heart attack. mengalami serangan jantung. That's right. So by God's grace nothing happened to him. Tetapi oleh kemurahan Tuhan tidak ada yang membahayakan dia. Still we are serving the Lord in the northern part of Sri Lanka. Dan dia tetap melayani Tuhan di bagian utara Sri Lanka. And I got the opportunity to come to fellowship in Medan last year October. Dan saya mendapat kesempatan untuk mengikuti fellowship di Medan pada Oktober tahun lalu. And I heard Pastor Vijaya's preaching. Dan saya mendengar pemberitaan firman dari. It was touching. Mendengar pemberitaan. Not only touching, it gave me the strength. Mendengar pemberitaan firman dari Pastor Wijaya dan sangat menyentuh hati saya dan memberikan pengajaran, and memberikan kekuatan. And also I should say there are many preachers about Revelation. Dan saya harus berkata bahwa sebelumnya saya tidak tahu tentang it should come wahyu, from the Lord. It should come from the Lord. Tidak pernah tahu tentang wahyu atau pengajaran yang datang dari Tuhan. So it has come from the Lord, I believe. Dan saya percaya bahwa itu datangnya dari Tuhan. And touching, He touched me. Dan Allah sudah menyentuh hati saya. That is why I am today here. Dan itu sebabnya saya sekarang ada di sini. In Malang with you. Di Malang bersama dengan saudara. Worshiping the Lord together. Menyembah Tuhan bersama-sama. So I invite Reverend Pastor Vijaya to come to Sri Lanka. Dan saya mengundang Pendeta Wijaya untuk datang ke Sri Lanka. In 2015 we will fellowship there also. Kita akan mengadakan fellowship di sana pada tahun 2015. Because when pastors get the teaching correctly, karena jika gembala-gembala mendapat pengajaran dari Tuhan, pastors can go and reveal the word of God to the congregation. Gembala-gembala bisa pergi dan memberitakan firman tersebut kepada jemaat. So when we learn from Pastor Vijaya, jadi saat kami belajar dari Pendeta Wijaya, all the 35 churches in the northern part of Sri Lanka, 35 gereja yang ada di bagian utara Sri Lanka. Not only 35 churches but all of Sri Lanka, most of the pastors will preach the gospel correctly. Dan tidak hanya 35 gereja di bagian utara Sri Lanka, tapi semua orang di Sri Lanka juga akan mendengar pemberitaan firman tersebut. I praise and thank God for His ministry for touching my life. Saya memuji Tuhan dan berterima kasih karena pelayanannya yang sudah menyentuh hidup saya. God bless you. Thank you for giving me the opportunity, Reverend Pastor Vijaya. Thank you. Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk bersaksi. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 345 dan nanti saya undang Koros sekolah minggu untuk mempersiapkan diri memuji nama Tuhan. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. Kembali saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Keindahan di hadapanku. Haleluya. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus.
Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Di atas kembali, vokal grup mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dan di hadapanku kemurahan, di belakangku kekuatan, di sisiku keyakinan, di dalamku kemenangan, di perjalananku kesukaan, di hatiku kedamaian, dalam sanubariku keindahan, di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Hidupku. Silakan duduk kembali.
hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Senang hati bagimu, senang hati bagimu, senang hati. Terpuji nama Tuhan. Kita akan memujikan lagu selanjutnya dari suplemen nomor 28, Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. dari atas kembali, kekuatan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan sanggup dan Tuhan tidak pernah menipu. Mari kita akan bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Waktu selanjutnya serahkan Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kur, kita mengangkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup menciptakan Tuhan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman-Mu sanggup untuk menciptakan kami menjadi manusia baru yang sama mulia dengan Engkau, sempurna seperti Engkau, menjadi mempelai wanita yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Kami banyak cacat celah kekurangan, kami banyak masalah-masalah, kami banyak menghadapi kemustahilan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman pengajaran-Mu malam ini. Firman yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan mampu menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih, bukakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, baik di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, di mana-mana semua, Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 secara keseluruhan ini menunjuk tentang kebenaran. Halaman tabernakel. Musa menaik ke atas gunung Sinai, dia melihat surga dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat
kerajaan surga di bumi, itulah tabernakel atau kemah suci. Ada halaman, itu menunjuk kebenaran. Menunjuk kebenaran. Jadi mengapa kita belajar tentang kebenaran ini? Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sempurna, sama mulia dengan Dia, ya, mempunyai gambar dan teladan Tuhan, sehingga manusia ditempatkan di Taman Eden dan bahagia bersama Tuhan. Tetapi manusia berbuat dosa, sehingga kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Tidak ada kebenaran. Ya, kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan, sehingga diusir dari Taman Eden ke dalam dunia yang penuh kutukan ini, dan berakhir dengan kebinasaan selama-lamanya. Nah, ini keadaan manusia. Diciptakan sama dengan Tuhan, ditaruh di Taman Eden, tapi berbuat dosa, diusir. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran, diusir ke dalam dunia. Hidup dalam kutukan dan berakhir dengan kebinasaan. Nah, Tuhan tidak rela kalau manusia yang diciptakan harus binasa selamanya. Oleh sebab itu Tuhan berusaha saja untuk mengembalikan manusia yang berdosa ini kembali kepada gambar dan teladan Tuhan. Kembali pada kebenaran. Nah, ini Lukas 6, kebenaran. Kembali pada kebenaran, kepada kesucian dan kemuliaan Tuhan. Kembali dulu pada kebenaran, baru kesucian, baru kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga bisa kembali ke Taman Eden, bahkan masuk Yerusalem yang baru. Nah, ini Tuhan berusaha sungguh-sungguh. Jangan binasa manusia yang sudah kehilangan gambar. Ayo dikembalikan pada gambar Tuhan. Dikembalikan pada kebenaran, kesucian, kemuliaan. Supaya bisa kembali ke Taman Eden, Taman Firdaus. Dan masuk kerajaan surga kekal, Yerusalem yang baru. Usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ini ke dalam gambar teladan Tuhan, ke dalam kemuliaan Tuhan, itu disebut asuhan Tuhan. Tuhan mengasuh kita, membimbing kita, mengasuh. Dalam Injil Lukas pasal 6 ada 7 asuhan Tuhan atau 7 hal yang harus diasuh. Ditayangkan dalam Lukas pasal yang agak cepat komputernya. Dalam Lukas pasal 6 ada 7 hal, ya, yang harus diasuh atau dibagi 7 bagian. Ayat 1 yang bagian pertama sudah kita pelajari, ayat 1 sampai 5. Tubuh diasuh oleh Tuhan supaya masuk dalam kegiatan rohani. Murid-murid diajak ke ladang gandum. Nah, ini kegiatan, salah satu kegiatan rohani. Kaum muda punya tubuh boleh untuk belajar, untuk hobi, main basket, main ini, silakan kegiatan-kegiatan. Tapi jangan lupa, harus dibawa pada kegiatan rohani, kegiatan firman, gandum firman. Ini asuhan Tuhan. Yang kedua, jiwa diasuh oleh Tuhan. Tuhan memanggil 12 murid menjadi 12 rasul. Jiwa diasuh oleh Tuhan untuk mendapat kedudukan rohani. Kedudukan surga, itulah menjadi imam dan raja, menjadi pelayan Tuhan. Ayo, semua menjadi pelayan Tuhan. Nanti sesudah baptisan air, tanggal 7 ada baptisan air di sini. Sesudah itu ada penataran calon imam-imam. Nah, saudara-saudara yang mau melayani, ayo datang untuk diarahkan bagaimana melayani Tuhan. Bukan cuma punya kegiatan, punya kedudukan di dunia. Ya, kita punya kedudukan sebagai mahasiswa, pelajar dan lain, silakan. Ya, tapi harus punya kedudukan di surga, kedudukan rohani, yaitu menjadi imam dan raja. Kemudian yang ketiga tetap itu, yang 7 tetap. Ya, jangan diubah sebelum saya bilang. Ya, banyak yang mencatat masih. Ya. Yang ketiga ayat 17 sampai 19. Roh diasuh oleh Tuhan. Ini kita baca. Saja, roh diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 17 sampai
19. Roh diasuh oleh Tuhan. Mari kita akan membaca. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Kembali ke itu tadi, bagan tadi, Lukas 6. Ya, supaya yang mencatat bisa selesai. So, ya, jadi ini, roh diasuh. 7, ini 7 bagian, 7 itu angka sempurna. Jadi manusia yang berdosa diasuh oleh Tuhan, dibimbing sampai sempurna. Mulai dari tubuhnya diasuh, jiwanya diasuh, rohnya juga diasuh. Nah, roh diasuh oleh Tuhan. Ya, roh diasuh oleh Tuhan supaya memiliki roh yang sehat atau kesehatan rohani. Nah, ini Tuhan turun dari bukit, banyak orang sakit. Nah, perhatikan, banyak orang sakit. Jadi roh diasuh oleh Tuhan supaya memiliki roh yang sehat. Ya, supaya kita memiliki roh yang sehat atau kesehatan rohani. Nah, manusia yang kehilangan gambar teladan Allah, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, memiliki roh yang sakit rohani. Dalam cerita ini digambarkan orang-orang sakit, banyak orang sakit. Tuhan turun dari bukit menghadapi banyak orang sakit. Nah, ini gambaran. Manusia yang kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, memiliki roh yang sakit. Sehingga memiliki roh yang sakit atau sakit rohani. Sakit rohani. Nah, kalau tubuh sakit, saudara tahu. Kaum muda tahu. Kalau tubuh sakit, sakit flu. Sakit ini, sakit kalau dibiarkan bahaya. Sakit batuk dibiarkan, wah jadi radang paru-paru terus dibiarkan mati. Nah, mati. Begitu juga kalau roh sakit dibiarkan mati juga nanti. Nah, bagaimana prakteknya roh sakit, rohani sakit rohani atau roh tidak sehat? Rohnya sakit atau sakit rohani. Prakteknya yaitu berbuat dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, maafkan, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan itu, maaf, dosa percabulan, dosa seks dengan berbagai ragam, penyimpangan seks, homoseks, nah itulah rohaninya sakit rohani, rohnya sakit. Itu manusia yang kehilangan gambar teladan Allah. Manusia yang kehilangan kemuliaan Tuhan, telanjang. Nah itu, rohnya sakit rohani. Prakteknya yaitu berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Kalau dibiarkan, jika sakit rohani dibiarkan akan menjadi mati rohani. Mati rohani. Apa itu mati rohani? Saudara, mati rohani sama dengan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Artinya tidak menyesal lagi. Tidak mau bertobat lagi. Nah, kalau masih sakit misalnya berbuat dosa, merokok, masih mau bertobat, itu sembuh, sehat. Tapi kalau sudah mati rohaninya, terus berbuat dosa sampai mati, kalau mati, ya sudah merokok, enggak menyesal lagi, ya sudah enggak apa-apa kok ini. Nah, misalnya itu berbuat cabul, enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak bertobat lagi, tidak menyesal, tidak bertobat lagi. Tidak menyesal, itu sudah mati dalam dosa. Mati rohani saja. Dan mati rohani membawa kepada kematian kedua, neraka selama-lamanya. Mati rohani membawa pada kematian kedua. Dalam kitab Wahyu diistilahkan kematian kedua itu neraka selama-lamanya, kebinasaan selama-lamanya. Nah, hati-hati kaum muda. Jadi saat kita jatuh dalam dosa, berbuat dosa, itu sakit rohani. Sakit rohani. Rohnya sakit.
Rohnya sakit. Kalau dibiarkan terus sampai tidak menyesal lagi, enak, enjoy dalam dosa, enak, tidak menyesal lagi, tidak mau bertobat lagi, itu sudah mati rohaninya dan membawa kepada kematian kedua, binasa selamanya di neraka. Ya? Nah, bagaimana Tuhan mengasuh roh kita ini? Mari Lukas 6 ayat 19. Lukas 6:19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Tuhan, menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Nah, ini cara Tuhan mengasuh roh yang sakit atau sakit rohani, yaitu harus ada kontak, harus ada kontak secara pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan. Harus ada kontak secara pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan. Sama dengan artinya menjamah, harus menjamah dan dijamah oleh Yesus lewat firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Nah, dalam ibadah semacam ini kita ada kontak. Jadi bagaimana ini menolong, mengasuh roh yang sakit rohani, ya. Anak-anak muda yang sakit rohani, berbuat dosa, puncaknya dosa, ya, sampai stres, sampai ini macam-macam. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Harus kontak dengan pribadi Yesus. Harus ada kontak secara langsung, secara pribadi. Harus ada kontak secara pribadi dengan Yesus. Sama dengan menjamah, dijamah dan menjamah Yesus. Lewat firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Lewat firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Dengarkan baik-baik. Sejahat dan senajis apapun, senakal apapun manusia atau kaum muda, anak muda, jika menerima jamahan Tuhan lewat firman Roh Kudus dan kasih, maka dia akan berubah. Amin. Dia akan berubah. Sembuh rohnya. Dia akan berubah. Sehat rohnya. Dia akan berubah. Saya ulangi. Sejahat apapun, senajis apapun, senakal apapun kaum muda, tetapi jika menerima jamahan Tuhan lewat firman Roh Kudus dan kasih Allah, maka dia akan berubah. Yaitu mulai menyesali dosa, mengakui dosa, bertobat, dan hidup baru sesuai kehendak Tuhan. Amin. Senakal apa, sejahat apa, bawa kepada Tuhan. Ada kontak dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan lewat firman Roh Kudus dan kasih. Maka dia akan berubah. Dia mulai menyesal. Tadinya dia tertawa, mungkin merokok, senang. Sudah enjoy, pesta seks, enjoy. Tapi sesudah dijamah Tuhan lewat firman, dia mulai menyesal. Dia mulai sadar, menyesal, mengaku. Dia bertobat, stop, berhenti berbuat. Dan dia hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sama dengan sehat rohani. Amin. Sehat. Sembuh rohaninya. Sehat rohani. Sehat rohani. Semoga kita, ayo bawa hidup kita ini untuk dijamah Tuhan lewat ibadah kaum muda semacam. Bawa teman-teman yang lain. Mungkin orang tuanya sudah angkat tangan. Aduh, nakal dia. Aduh, bawa. Tidak bisa kita pukul, kita apakan, tidak bisa. Bawa. Satu waktu mungkin dibawa percuma, tambah nakal. Tidak percuma. Terus. Satu waktu kalau dia dijamah Tuhan, dia akan berubah. Amin. Satu waktu akan berubah. Ayo tugas kaum muda ya. Kalau ada teman yang nakal, bawa kepada Tuhan. Ajak ke gereja, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Semoga kita mengerti. Lukas 6 ayat 17. Di mana terjadi kontak dengan Yesus ini? Kita bisa menjamah dan dijamah Yesus di mana terjadinya. Mari Lukas 6:17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Tempat datar, dari bukit turun. Tidak di bukit tapi di tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ini bangsa kafir. Pantai Tirus dan Sidon. Jadi di mana pertemuannya, kontak dengan Yesus. Kita dijamah
dan menjamah Tuhan. Kita mengalami kesembuhan rohani di tanah yang datar. Ya, di tanah yang datar. Jadi kontak dengan Yesus, kita dijamah menjamah Yesus, mengalami kesembuhan secara rohani terjadi di tanah yang datar. Bukan di gunung, bukan di lembah, bukan di tikungan-tikungan, bukan. Di tanah yang datar. Arti rohaninya sekarang. Kalau dulu memang Yesus secara manusia turun dari bukit, ada tanah datar, di situ banyak orang sakit jasmani. Di situ terjadi kontak, jamahan Tuhan, sembuh jasmani. Sekarang secara rohani. Tanah datar itu artinya hati yang rata. Hati yang lurus, yang rata. Hati nurani yang baik. Tuhan pernah menerangkan penaburan benih di 4 tanah. 4 macam tanah. Nah, tanah datar ini adalah tanah yang baik. Ya, tanah hati yang baik. Tanah yang rata. Ya, tanah hati yang rata. Hati yang rata. Tanah hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Injil Lukas pasal 3 ayat 3 sampai. Apa itu tanah yang baik ini? Tanah yang rata, tanah hati yang rata. Lukas pasal 3 ayat 3 sampai ayat 6. Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai 6. Nah, ini saja Lukas pasal 3 ayat 3. Ini tugas Yohanes Pembaptis. Saja meratakan gunung, menimbun lembah yang berkelok-kelok, diluruskan, diratakan. Ini tugas Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 3 sampai. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang berliku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini, sejak manusia jatuh dalam dosa, dibuang ke dunia. Ini maka hati manusia ini seperti bukit, sombong. Seperti bukit tinggi, sombong. Seperti lembah, minder. Banyak minder. Dan berkelok-kelok seperti ular, menjadi jalannya setan. Jadi bukit, lembah, berkelok-kelok, itu jalannya ular. Ular itu jalan begini, begini, itu ular. Menjadi jalannya ular, setan, dosa. Kalau lurus jalannya Tuhan, jamahan Tuhan. Nah ini sejak manusia berbuat dosa dibuang ke dunia. Maka hati manusia seperti bukit, sombong, seperti lembah, minder, seperti berkelok-kelok, seperti ular. Jadi hati yang sombong, minder, berkelok-kelok itu tidak lurus, tidak lurus. Ya, itu seperti ular, tidak lurus, jahat, najis, tidak jujur, tidak rata. Jahat, najis, tidak jujur, itu menjadi jalannya setan, jalannya dosa, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh dosa, sampai puncaknya dosa. Jalan yang begini, ular itu begini, tapi juga begini, berkelok, saja ular, berkelok, tidak pernah lurus. Nah itulah, saja orang yang sakit rohani itu, hatinya begitu, berkelok-kelok, tidak rata. Tidak lurus, jahat dan najis, tidak jujur, itu menjadi jalannya setan, dikuasai oleh setan, dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang rata? Tadi Nabi Yohanes Pembaptis berteriak, ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Bagaimana kita mendapatkan hati nurani yang rata? Dari hati nurani yang lembah gunung, berkelok-kelok, berubah menjadi hati nurani yang rata, lurus, rata. Bagaimana caranya? Caranya atau prosesnya yaitu
percaya Yesus dan bertobat. Pertama, percaya Yesus dan bertobat. Nah, hanya itu. Pertama, percaya Yesus dan bertobat. Bertobat itu berhenti berbuat dosa. Stop dosa. Mati bagi dosa-dosa. Itu bertobat. Ya. Bagaimana caranya hati yang naik turun, lembah gunung, berkelok-kelok, bisa menjadi hati yang rata, lurus. Prosesnya, caranya atau prosesnya. Yang pertama, percaya Yesus, iman kepada Yesus, dan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati bagi dosa. Sesuai itu B, baptisan air. Baptisan air. Saja, baptisan air. Orang mati harus dikubur. Nah, itu dalam Roma 6 ayat 4 selalu dibaca. Saja, orang mati dikubur dalam air bersama Yesus, dia bangkit mendapatkan hidup baru, hati nurani yang baru. Jadi orang yang sudah bertobat, masuk baptisan air, B prosesnya, yaitu orang yang sudah bertobat mati bagi dosa, dikuburkan dalam air bersama Yesus, dan dia akan keluar dari air, bangkit dari air, mendapatkan hidup baru, mendapatkan hati nurani yang baru, hati nurani yang rata. Itulah taat dengar. Boleh dibaca lagi 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 21. Juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, itu mandi di kamar mandi, itu kenajisan jasmani. Ya, pagi-pagi cuci muka, wah, ini, bangun tidur mungkin kemarin ada sisa bedaknya, sisain, pagi-pagi membersihkan yang jasmani. Tapi kalau baptisan air bukan itu, bukan yang jasmani. Baptisan air melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Baptisan air memohonkan hati nurani yang baik. Yang lembah gunung berkelok-kelok menjadi rata, hati nurani yang baik rata. Taat dengar-dengar. Hati yang taat dengar-dengar. Hati yang damai sejahtera. Tidak ada lagi jahat najis. Saudara, taat dengar-dengaran. Damai sejahtera. Itu hati nurani yang baik. Yang rata. Ayo malam ini. Dulu di tanah rata terjadi pertemuan. Kontak antara Yesus dengan orang sakit. Menjamah orang sakit, dijamah. Sembuh. Sekarang hati nurani yang baik. Taat. Damai sejahtera. Di situ kita bisa menjamah Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Terjadi kesembuhan rohani. Hati yang rata. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, hati yang rata. Ini ya. Kita mengalami jamahan Tuhan, kontak, dan hati kita menjadi tempat pribadi Tuhan. Firman, Roh Kudus, dan kasih. Ini hati yang rata. Ya, kita mengalami jamahan Tuhan sehingga sehat rohani kita, sembuh, sehat rohani, dan menjadi tempat pribadi Tuhan. Roh Kudus, firman Roh Kudus, dan kasih. Sabtu yang lalu kita sudah belajar hati yang rata digambarkan dalam 3 hal. Hati yang rata digambarkan hati nurani yang baik, rata, taat, damai sejahtera digambarkan menjadi 3 hal. Yang pertama seperti padang rumput. Sabtu yang lalu kita sudah belajar. Hati yang rata yang baik seperti padang rumput yang rata. Tuhan bilang duduk, 5.000 orang duduk. Padang rumput yang rata. Itulah kehidupan yang tergembala. Kaum muda harus tergembala. Harus berusaha makan firman penggembalaan. Seperti perempuan Kanani. Maaf, bangsa kafir adalah anjing. Harus berusaha menjilat roti, remah-remah roti. Nah itu, berusaha makan firman penggembalaan. Maka anjing akan menjadi domba. Amin. Anjing menjadi domba. Terjadi kesembuhan. Terjadi pertolongan Tuhan.
Sudah diterangkan Sabtu yang lalu. Jadi padang rumput, hati yang rata itu padang rumput. Malam ini yang kedua. Nanti Sabtu depan yang ketiga. Hati yang rata, hati nurani yang baik digambarkan dalam 3 hal. Jadi jangan cuma menilai orang kalau kasih sesuatu, dia hatinya baik. Oh, belum tentu. Orang kasih sesuatu untuk mendapatkan yang banyak. Orang kasih sesuatu untuk, ada udang di balik batu di baliknya. Nah, belum tentu. Tapi kalau orang tergembala, biar dia masih miskin, belum bisa kasih apa-apa. Hati nuraninya baik. Amin, saudara. Nah, itu ukuran dari firman. Biar dia anjing, kalau mau tergembala, dia bisa dirubah menjadi domba-dombanya Tuhan. Diberkati, dipelihara. Yang kedua, sekarang malam ini, hati nurani yang baik, yang rata digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 2. Kitab Kejadian 1 ayat 2. Kitab Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, hati yang rata ini digambarkan, hati nurani yang baik digambarkan sebagai permukaan air yang tenang. Tidak bergelombang, permukaan air yang tenang. Permukaan air. Sama dengan padang rumput Sabtu yang lalu. Malam ini hati nurani yang baik, yang taat, yang damai sejahtera. Sama dengan permukaan air yang tenang. Artinya apa? Permukaan air laut yang tenang, permukaan air yang tenang. Ukuran tinggi tempat diukur dari di atas permukaan air. Jadi permukaan air ini titik nol. Jadi apa itu permukaan? Hati bagaikan permukaan air yang tenang. Artinya yang pertama titik nol, rendah hati. Rendah hati. Saya kira titik nol paling bawah nol. Titik nol. Jadi Kota Malang berapa meter di atas permukaan air. Nah, permukaan air nol. Saya kira rendah hati. Kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau salah ngaku itu rendah hati. Itu permukaan air yang tenang. Kalau kita berbuat dosa, tidak mengaku malah salahkan orang. Bergelombang. Kita menyimpan dosa, mau masuk rumah, lihat orang tua. Ada orang tua, ada. Sudah bergelombang. Tapi kalau kita ada dosa, langsung menghadap orang tua. Pak, saya salah kemarin. Ini selesai. Mau masuk rumah, pulang dari mana, tenang saja. Amin. Nah, itu titik nol. Rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Tenang kita. Permukaan air. Kemudian, saudaraku, artinya lagi, air itu bening. Air itu jernih. Bening bahasa Indonesia. Bisa juga. Jernih, bening. Sama dengan, saudaraku, jujur, transparan, jujur. Ya, tidak. Jujur. Nah, itu hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Nol, rendah hati kalau salah ngaku. Jangan simpan. Salahkan orang lain, jangan. Tidak tenang, bergejolak terus. Tidak bergelombang. Tapi kalau sudah ngaku, selesai. Tenang kita. Selesai. Nah, kemudian jujur, transparan. Ya. Kamu gini? Ya. Titik. Apapun resikonya. Kamu gini? Tidak. Titik. Ya, tetapi tidak, namun. Nah, itu ular masih ular. Kalau tidak mau mengaku dosa, masih bukit tinggi. Sudah berdosa, firman. Mau nyampe ke, saudara. Jemaat yang disalahkan. Pemberontak. Padahal dia tidak pernah berdoa. Pendetanya tidak pernah berdoa. Tidak pernah baca firman. Jemaat berkurang. Pemberontak. Sombong. Bukit. Tidak mau ngaku. Nah, tapi kalau tidak jujur. Berkelok-kelok. Ya, tetapi. Tidak, namun. Tidak. Itu ular. Terus. Ular. Jujur. Ayo. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ya. Semoga. Nah, kalau hati kita rendah hati, jujur. Bisa menampung Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jika hati kita rendah hati dan jujur.
kita bisa menampung Roh Kudus, pribadi Tuhan. Roh Kudus juga pribadi. Jadi Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang pandai, bodoh, orang ini itu bukan. Hati, sekali lagi hati. Yang menentukan hati. Hati, bukan otak, tapi hati. Persoalan surga, persoalan rohani yang menentukan bukan otak, tetapi hati. Amin, saudaraku. Hati yang menentukan. Otak boleh, pandai boleh, tidak pandai. Tapi yang penting hati. Rendah hati, jujur. Menjadi tempatnya Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Semoga kita mengerti. Tanpa Roh Kudus, sehebat apapun manusia di bumi ini. Sehebat apapun manusia di bumi, tanpa Roh Kudus, maka keadaannya seperti bumi sebelum diciptakan. Ayat 2 tadi. Bumi sebelum diciptakan. Saya ulangi. Sehebat apapun kaum muda, sehebat apapun pendeta, sehebat apapun manusia di bumi ini, tanpa Roh Kudus, maka keadaannya tetap keadaannya seperti bumi sebelum diciptakan. Yaitu belum berbentuk. Tidak punya bentuk. Bumi sebelum diciptakan Tuhan tidak tahu itu, tidak ada bentuk. Tidak punya bentuk, kebenaran saja tidak punya. Kalau tidak ada Roh Kudus, daging ini, tidak bisa benar. Biar dia pandai, biar kaya, biar hebat pendeta, biar gereja besar. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Benar saja tidak bisa. Tidak ada. Tidak berbentuk. Bentuk kebenaran saja. Dia bohong, dia berdosa. Macam-macam. Itu. Kemudian gelap gulita. Gelap gulita. Campur baur. Kalau istilah lama, campur baur. Gelap gulita, campur baur. Campur baur dengan dosa. Kegelapan. Nah ini. Campur baur dengan dosa. Kegelapan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Gelap. Campur baur. Sehebat apa? Orang sudah mungkin S3 bisa selingkuh. Campur baur dengan dosa. Pandai dia. Dosen pandai. Bisa selingkuh. Bisa korupsi. Bisa semua. Kalau tanpa Roh Kudus. Gelap. Campur baur dengan dosa. Dan satu lagi. Kosong. Tidak puas. Biar dia kejar ilmu. Kejar ijazah. Kejar uang. Kejar apa. Sampai kejar dosa. Juga tidak puas. Tidak ada kepuasan. Tanpa Roh Kudus kosong. Haus. Tidak puas. Nah itulah keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Sehebat apapun. Kalau tidak ada Roh Kudus. Percuma. Tidak ada bentuknya. Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Campur baur dengan dosa. Tidak ada bentuk kebenaran. Kok gelap. Campur baur dengan dosa. Puncaknya dosa. Hidup dalam kegelapan. Dan kosong. Kosong. Sehebat apapun. Saya tidak bicara yang tidak hebat. Sehebat. Sehebat apapun. Tidak bisa tanpa Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Sampai tidak puas. Haus. Kosong. Haus. Tidak puas. Tidak puas. Ya. Menderita dan binasa. Tidak puas. Tidak bahagia. Menderita. Sampai binasa. Itu tanpa Roh Kudus. Haus terus. Tidak puas. Menderita hidupnya. Banyak air mata. Sampai binasa. Kalau di Alkitab. Orang haus ini. Manusia tanpa Roh Kudus itu. Seperti bumi. Yang belum diciptakan. Sama dengan seperti perempuan Samaria. Sama dengan perempuan Samaria. Saya ulangi. Manusia tanpa Roh Kudus. Hamba Tuhan tanpa Roh Kudus, anak Tuhan tanpa Roh sama dengan bumi yang belum dibentuk, ya, kosong, tidak ada bentuk, kosong, gelap gulita, kosong, sama dengan perempuan Samaria yang haus. Yohanes 4 ayat 15, sama dengan perempuan Samaria. Tidak ada Roh Kudus, dia haus. Yohanes 4 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Ayo, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Ayo, siapa yang bisa menampung Roh Kudus? Hati yang rata. 0 permukaan air. Rendah hati. Yo, kalau salah yang ngaku lah. Jangan tinggi. Sudah salah, wah dia yang salah. Jangan. Kita mengaku. Jangan tinggi, jangan bukit, rata. Ya, jujur.
jujur. Kalau iya. Jangan kamu iya ya. Begitu ya? Iya, tetapi wah, jangan. Itu tidak ada Roh Kudus. Itu seperti hatinya perempuan Samaria. Seperti bumi yang belum dibentuk, belum diciptakan. Tidak ada artinya. Haus terus, tidak puas, tidak bahagia, menderita, masih muda, banyak air mata. Om ikut sedih, ikut prihatin. Kalau kaum muda, kalau orang tua ya sedih juga, tapi sudah tua ya. Sudah tua, dia punya pengalaman banyak. Ya Om, kami begini, ya ayo kita. Tapi kalau kaum muda saya tidak tahan, nangis juga. Om begini, aduh masih muda kok. Masih remaja kok sudah harus menanggung segitu. Tidak kuat saya, hati saya tidak kuat. Berulang-ulang saya mengalami ini, tidak kuat hati saya. Sejak saya jadi guru sekolah biasa. Ya, kalau di mahasiswa saya tidak terlalu tersentuh. Mengajar di mahasiswa saya tidak terlalu tersentuh. Jadi tidak suka saya. Tidak bisa masuk secara rohani dulu ya saya. Karena ngajar di negeri jadi ya saya tidak bisa terlalu banyak itu. Sedangkan kami yang Kristen saja berapa orang? Hanya beberapa orang saja. Jadi tidak bisa. Jadi saya dipindahkan Tuhan ke SMU, senang sekali. Bisa. Tadi kemarin cerita murid saya yang katanya Pak Seruban dulu agama lain banyak di Sri Lanka tadi itu. Sudah saya ajak ke gereja, sekarang menjadi pendeta di 7 negara. Di Cina, di mana. Saya dengar kemarin 7 gerejanya. Di mana? Saya senang sekali. Itu senang sekali. Ya itulah. Ya, ayo sungguh-sungguh hati nurani. Hati nurani yang baik. Hati nurani itu saja. Sehebat apapun manusia tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Ayo, penderitaan hanya. Masih muda menderita. Remaja menderita. Ya, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Malam ini Tuhan berikan Roh Kudus. Amin. Tuhan berikan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus sia-sia semua. Semoga kita bisa mengerti. So, ya, seperti perempuan Samaria sudah dibaca. Yohanes 4:15. Ayo kita baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ini. Perempuan Samaria haus, ya, berusaha mencari air di sumur. Nah ini manusia, hamba Tuhan sekarang banyak yang salah seperti perempuan Samaria. Gereja Tuhan banyak yang salah. Di saat dia haus, tidak puas, dia mencari air di sumur dunia. Dia mencari kepuasan di dunia. Sampai jatuh, sumur itu di dalam. Sampai jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, kaum muda banyak salah. Ya, dia tidak harus. Kaum muda Kristen banyak salah. Hamba Tuhan banyak salah. Dia tidak puas. Dia tidak puas, haus, tidak bahagia, lalu mencari kepuasan di dunia. Cari uang, kalau hamba Tuhan cari ini, cari itu. Kaum muda mulai ke diskotik, mungkin nonton di gedung bioskop ini. Mulai cari. Padahal tetap tidak. Bahkan pesta indeks, pesta sabu-sabu, sampai pesta seks. Pesta. Tidak puas. Nanti kita lihat perempuan Samaria. Sudah 5 kali kawin cerai, tidak puas. Akhirnya jatuh ke dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dan binasa selalu. Nah itu kalau mencari kepuasan di dunia. Tidak puas harus cari air di sumur. Kepuasan di dunia. Sampai jatuh dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Kawin cerai. 5 kali kawin cerai. Ditambah kawin mengawinkan. Yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Entah keberapa. Maaf. Sudah tidak pakai surat. Istilah di Indonesia kumpul kebo. Kumpul kebo. Binatang. Kebo itu lembu. Semacam lembu ya. Kerbau ya. Kebo itu. Kumpul kebo. Itu. Sudah sampai di sana. Sampai free sex ya. Sudah sampai di sana. Tapi tetap tidak puas. Ya. Dan pahit. Hidupnya pahit. Kalau sudah kawin cerai. Pahit dalam kepahitan hidup. Bagaikan minum anggur asam bercampur empedu. Itu keadaan perempuan Samaria. Pahit hidup. Pahit hidup.
Oh, saudara, sebenarnya orang kawin cerai itu pahit. Pahit. Apalagi ada anaknya. Kawin dengan sana ada anak ini. Waduh, nanti pahit hidup. Kaum muda, maaf, jatuh dalam dosa seks. Pahit. Kepahitan. Kalau Tuhan tidak tolong, hancur. Pahit. Kepahitan. Bagaikan minum anggur asam bercampur empedu. Setiap hari. Najis dan pahit. Najis dan pahit. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Yang dibutuhkan hanya satu. Yaitu Roh Kudus, anggur baru. Amin, sagu. Anggur yang dibutuhkan. Uang tidak bisa menghapus kepahitan. Tidak bisa menghapus kepahitan hidup, kenajisan hidup. Tidak bisa. Tidak bisa menghapus air anggur bercampur empedu. Tidak bisa. Uang kedudukan. Yang bisa hanya anggur baru dari Tuhan, dari surga. Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Nah, supaya mendapat Roh Kudus, usaha apa yang dilakukan? Nah ini, usaha apa? Kemarin perempuan Kanaan seperti anjing, anaknya menderita. Usaha apa? Iya Tuhan, anjing menjilat roti, makan firman penggembala. Sekarang perempuan Samaria butuh Roh Kudus. Dia pahit bagaikan minum air anggur bercampur empedu. Anggur asam bercampur empedu. Kecut, pahit, getir hidupnya. Saudara, usaha apa? Ayo, memberi minum Yesus lebih dahulu. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Saudara, Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 10 langsung jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup anggur baru. Jadi usaha apa yang kita lakukan untuk mendapat Roh Kudus, air hidup anggur baru? Yaitu memberi minum Yesus dengan anggur pahit, anggur asam bercampur empedu di kayu salib. Loh, bagaimana caranya? Kan sudah 2000 tahun yang lalu Yesus meminum air anggur. Sudah selesai. Malam ini kita mau memberi anggur, memberi minum Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya? Mengaku dosa. Bawa semua kepahitan, kenajisan, anggur asam bercampur, bawa kepada Tuhan. Kita mengaku dosa sejujur-jujur. Kita mengaku dosa sejujur-jujurnya kepada Yesus di kayu salib. Sampai Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya, kita diampuni oleh darah Yesus dan jangan berbuat lagi. Selesai, stop, selesai. Amin. Nah, jangan cuma Yesus minum. Nah, sudah, sedikit aja. Wah, masih tetap pahit. Yesus minum. Klak, 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 klak. Sudah selesai. Kita memberi minum Yesus sampai dia berteriak, sudah selesai. Artinya kita mengaku semua dosa-dosa semua kepada Tuhan, kepada sesama. Itu kayu salib. Tidak usah datang ke Timur Tengah. Mana salibnya Yesus, mana Yoldo. Tidak usah. Sekarang ke kayu salib artinya mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Kalau salah pada orang tua, pada saya akui. Horizontal. Dan jika diampuni oleh Yesus, diminum, diampuni, ditanggung oleh Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Sudah selesai. Amin. Dan saat itu Yesus memberikan anggur baru, air hidup, anggur baru, Roh Kudus kepada kita semuanya. Oh, puji Tuhan. Biar malam ini jangan cari lagi air di sumur. Biarlah air Roh Kudus, anggur baru dicurahkan kepada kita. Amin, sagu. Seperti perempuan Samaria. Apapun keadaan kita. Om, gagal, najis om, seperti perempuan Samaria. Sudah hancur. Tidak ada masalah. Yang penting selesaikan. Dengan Tuhan, dengan sesama. Sampai ada anggur baru. Air hidup. Kuasa Roh Kudus dalam hidup. Terakhir, kegunaan anggur baru. Kuasa Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes 14, 13 sampai 14. Yohanes 14,
13, Yohanes 4, maafkan. Yohanes 4, 13 sampai 14. Yohanes 4, 13, 4. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Roh Kudus memancar sampai hidup kekal. Kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus memancar sampai hidup kekal. Lihat saya, memancar itu ke atas. Artinya, Roh Kudus memberikan kepuasan surga, kebahagiaan surga sehingga meluap dan kita bisa menyembah. Itu memancar, menyembah Tuhan. Memancar sampai Roh Kudus memancar sampai hidup kekal. Artinya, Roh Kudus memberikan kepuasan, kebahagiaan surga yang berlimpah-limpah kepada kita. Sampai mendorong kita. Rasa puas itu mendorong kita untuk menyembah Dia. Ini memancar ke atas. Untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan saat kita menyembah Dia, mujizat rohani terjadi. Keubahan hidup terjadi. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging tempayan tanah liat, bejana tanah liat, menjadi manusia rohani. Buli-buli emas berisi mana. Manusia sempurna seperti Yesus. Ya, itu saat kita menyembah. Di atas gunung Yesus menyembah langsung berubah. Bercahaya bagaikan. Ini keubahan. Mujizat terbesar. Saat kita menyembah Tuhan, akan terjadi mujizat terbesar. Mujizat rohani yang setan tidak bisa meniru. Setan tidak bisa mengalami, tidak bisa meniru. Keubahan dari manusia daging, bejana tanah liat, tempayan tanah liat. Menjadi manusia baru, manusia rohani. Bejana, buli-buli emas berisi mana. Itu dalam tabernakel. Buli-buli emas. Yang seperti Yesus. Manusia rohani seperti Yesus. Buli-buli emas berisi. Coba kita selidiki di Yohanes 4 ayat 28. Perempuan ini meninggalkan tempayannya, hidup lamanya, selamat tinggal. Setelah dia bisa menyembah Tuhan, selamat tinggal. Dia tinggalkan semua hidup lama. Ayo, hidup lama apa kita ini? Dosa apa? Tinggalkan malam ini. Kalau Roh Kudus ada, mengurapi kita, memenuhi kita malam ini, terserah. Menyentuh kita, mulai dengan menjamah saja. Menjamah kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Maka tempayan, selamat tinggal tempayan. Amin. Selamat tinggal tempayan tanah liat, selamat tinggal. Yang ada buli-buli emas. Kehidupan seperti Yesus. Saja, Yohanes berapa? 4:28. Yohanes 4:28. Yohanes 4:28, betul? Yohanes 4:28. Ya, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang, tinggalkan tempayan. Ini mujizat terbesar malam ini. Tinggalkan tempayan. Bejana tanah liat. Mungkin pandangan kita masih salah. Dosa. Mungkin pikiran salah. Mungkin perbuatan dosa. Perkataan dosa. Dan lain. Ayo tinggalkan. Berubah. Supaya menjadi buli-buli emas seperti Yesus. Mulai hidup benar. Hidup suci. Saja. Mulai kita bisa hidup benar. Hidup suci. Saja. Tinggalkan tempayan. Jujur. Ayo kaum muda jujur. Sekarang dicari orang jujur. Dicari di mana-mana. Saja. Orang jujur. Kalau perusahaan mendapatkan orang pandai. Masih dakdikduk. Pandai tapi tidak jujur. Cepat habis. Negara mendapat orang pandai masih dakdikduk. Sebab cepat habis kalau dia tidak jujur. Tapi kalau mendapatkan orang jujur, oh bahagia. Amin, sago. Orang jujur itu rumah doa. Biar dia bodoh, mungkin kurang pandai, tapi dia jujur, dia berdoa. Tuhan, saya tidak bisa ini. Tuhan tolong. Dan semua berjalan baik. Amin, sago. Semua jujur. Hamba Tuhan jujur. Sekarang dibutuhkan oleh jemaat. Oleh jemaat.
Sidang jemaat mau memberi perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, kadang lihat hamba Tuhan, enggak percaya aku, disimpan takut. Enggak percaya. Ya, jujur dibutuhkan. Kasihan jemaat. Kalau dia enggak perpuluhan, dia terhambat juga. Tapi karena dia, kok begitu. Di salah satu pulau, dulu ompong datang, orang-orang datang memberi perpuluhan. Loh, kamu jemaat kan di sini ada gereja, enggak mau om kami, enggak bisa sana. Wah, enggak mau om kami, gembalanya begitu. Enggak jujur. Ayo, kaum muda juga jujur. Benar, suci, jujur. Itu tempayang tanah liat dibuang. Buli-buli emas sudah datang. Amin, saudara. Mulai hidup benar, suci, jujur. Ya, semoga kita mengerti. Nah, kalau kita sudah berubah, saudara, diubahkan, saudara, semoga kita bisa mengerti ini. Kemudian yang kedua yaitu mengalir. Roh Kudus itu mengalir, bersaksi dan mengundang. Kalau kita sudah diubahkan, kita bisa bersaksi. Kita mengalami mujizat rohani, kita bisa bersaksi. Saudara, kita bisa bersaksi. Saudara, kita bisa bersaksi malam ini dan mengundang yang lain. Bersaksi dan mengundang yang lain. Ayo, Yohanes 14 ayat 29 dan 39. Yohanes 4, maafkan. 29 dan 39. Mari lihat, ini mengundang. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu yang telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yang telah keperluan. Ini mujizat rohani, keubahan kita bisa. Yang kedua, Roh Kudus mengalir kepada sesama. Tadi memancar ke atas. Sekarang mengalir kepada sesama. Tanah-tanah yang kering. Orang yang haus. Ayo kita bersaksi dan mengundang. Tadi kita sudah puas menyembah, terjadi keubahan hidup. Ayo alirkan. Kita bersaksi dan mengundang. Ayo banyak kaum muda lain, teman sekelas dan lain yang masih tidak puas. Ngomongnya kotor, itu tidak puas. Macam-macam kasar, kotor. Nah itu, ayo diajak. Jangan kita ikut-ikut. Diajak. Saudara, kita bersaksi dan mengundang. Saudara, kita bersaksi mengundang kepada mereka yang lain. Bersaksi mengundang dalam bentuk mengajak orang, memberi dan mengunjungi. Mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, juga memberi dan mengunjungi. Nah, nanti minggu depan hari Senin pagi saya berkunjung ke Medan. Bukan jalan-jalan, enggak. Saya tetap menyampaikan firman. Nanti kembali Sabtu sudah di sini. Jumat malam sudah. Saya berusaha Jumat malam sudah ada di Malang. Sabtu kita ketemu lagi. Mengunjungi. Sebab Tuhan bilang ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Nanti dituntut oleh Tuhan. Ayo bersaksi semua kamu. Bersaksi dan mengundang yang lain. Mengajak mereka untuk mendengar pengajaran ini. Kabar mempelai. Supaya mendapat Roh Kudus juga. Supaya puas juga. Dan juga memberi kepada sesama yang membutuhkan. Dan mengunjungi. Memberi dan mengunjungi. Semoga kita. Jadi Roh Kudus itu memancar. Menyembah. Ada keubahan hidup. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Kemudian Roh Kudus itu mengalir kepada sesama yang haus, yang tidak puas juga, yang menderita pahit hidupnya. Ayo diajak. Dan terakhir Roh Kudus juga mampu mengadakan mujizat secara jasmani. Roh Kudus mampu mengadakan mujizat secara jasmani. Mengadakan mujizat secara jasmani juga. Ayo. Secara rohani bisa, asal kita berubah malam ini. Secara rohani, yang jasmani juga bisa. Saya beri satu ayat terakhir, satu ayat lagi. Sakaria 4. Nah, Roh Kudus mampu mengadakan mujizat yang jasmani juga. Secara jasmani. Ayo, masalah apa? Saudara-saudara menghadapi. Tadi menghadapi hati, masalah rohani hati seperti gunung Tidak mau ngaku dosa, seperti lembah seperti ular. Sudah diubahkan. Sekarang menghadapi gunung jasmani. Aduh tidak ada masa depan gunung tidak ada masa depan, tidak bisa lewat saya. Sulit Nah, Roh Kudus akan meratakan
gunung-gunung. Amin, sago. Meratakan gunung-gunung secara jasmani. Mari, Sakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapa engkau? Gunung yang besar di depan Zerubabel. Engkau menjadi tanah rata. Juga menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama dan seterusnya. Gunung jasmani akan menjadi tanah rata. Tadi gunung rohani, hati sombong, hati berkelok menjadi tanah rata. Sekarang Roh Kudus bekerja juga gunung jasmani yang menghalangi kita. Waduh sulit nilai saya sudah turun. Aduh sulit pekerjaan saya sudah sulit. Masa depan tidak kelihatan. Jangankan gunung baru gereja ini aja. Kita dari belakang sudah sulit. Mau lihat apa? Tidak ada masa depan. Cuma tembok. Gak bisa lihat. Jasmani. Ayo, dalam kesulitan apa? Roh Kudus bekerja. Meratakan gunung-gunung. Artinya menyelesaikan masalah. Sampai yang mustahil. Gak mungkin gunung diratakan. Menjadi mustahil. Apalagi gunung berapi. Wah, kalau gunung bisa diratakan enak. Tidak ada lagi gempa bumi di Indonesia. Ya, tidak ada bencana alam. Gunung Sinabung ratakan saja sudah. Belum diratakan sudah batuk dia. Habis sudah semua. Belum diratakan sudah batuk aja 2 kali. Fluor, mati semua. Tidak bisa. Roh Kudus mampu meratakan gunung. Amin. Yang mustahil menjadi terang. Ayo saudara menghadapi masalah apa? Roh Kudus berperang ganti kita. Kalau hati rata, ada keubahan hidup kita menyembah Tuhan, kita diubahkan. Ada mujizat rohani, kita bisa bersaksi pada yang lain. Mujizat jasmani juga. Kalau gunung diratakan, depan kelihatan. Roh Kudus memberikan masa depan yang berhasil dan indah. Pada waktunya. Sampai jika Yesus datang kedua kali. Mujizat terakhir. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Dan kita kembali ke gambar Allah. Gambar dan teladan Tuhan. Sama mulia dengan Tuhan. Kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan. Kita kembali ke Firdaus, Taman Eden. Sampai kerajaan surga yang kekal. Malam ini. Kita butuh Roh Kudus. Sehebat apapun manusia tanpa Roh Kudus tidak bisa. Pahit. Getir hidupnya. Getir, pahit. Tak puas. Menderita. Dan najis. Jahat hidupnya. Tapi Roh Kudus mau mengubahkan kita. Menolong kita. Mengadakan mujizat di tengah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian kita. Kita bangkit berdiri. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Dari dalam hati, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini. Kor, yang sudah hafal tundukkan kepala. Kanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan dalam keadaan pahit, dalam keadaan gagal, najis dan lain-lain, ada Roh Kudus tolong. Dalam keadaan berhasil, jangan sombong. Tanpa Roh Kudus akan jatuh kita. Kita butuh Roh Kudus semua. Haleluya. Oh, haleluya. Dari dalam hati dengan oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Buka hati, buka suara. Sabar sampai Roh Kudus menjamah kita. Oh, haleluya, sampai Roh Kudus menjamah kita di tanah yang datar. Haleluya. Lagi. Semua tutup mata. Jika ada yang mau berlutut di depan, bagaikan permukaan air, merendahkan diri, datang ke depan. Satu orang tidak apa-apa. Yang butuh Roh Kudus malam ini, jangan mengganggu jalan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat terserah. Buka hati, buka suara. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Oh, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Oh, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka, jama kami, jama kami. Jama kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Jama Roh Kudus. Kami tidak mampu. Jama. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama kami. Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Baharui kami. Mujizat terjadi, Lord. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa. Berikan Roh-Mu, jama Tuhan. Penuhkan Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih Tuhan. Baharui kami. Mujizat terjadi malam ini. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, kami sering berbuat dosa Tuhan, sering sakit rohani kami Tuhan, haleluya. Sering sombong kami, sering tidak jujur Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami semua. Roh Kudus ubahkan kami. Roh Kudus mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Kami sering tidak puas Tuhan, sering mengomel dan lain-lain. Biar Roh Kudus memuaskan kami Tuhan. Kami ingin menonton yang tidak baik dan lain-lain. Roh Kudus menolong kami malam ini. Terima kasih. Kami puas di dalam Engkau, bahagia di dalam Engkau. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Mari biar tangan Roh Kudus yang memegang kita. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan hidup kepada Dia. Secara rohani, secara jasmani, biar Roh Kudus bekerja. Haleluya. 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 Ulurkan tanganmu Tuhan. Tangan Roh Kudus menjamah kami. Memegang kami, memeluk kami Tuhan. Haleluya. Kami dibaharui di dalam Tuhan. Mujizat terjadi sampai kami sempurna seperti Kau. Jangan jatuh lagi dalam dosa. Semua sehat rohani. Semua hidup benar, hidup suci, jujur di hadapan-Mu. Dan Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu, Roh-Mu yang suci dalam hidup kami Tuhan. Menguasai kami hari-hari ini. Sampai Engkau datang kembali. Mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda. Baik di sini, di WR4, WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan. Baik di dalam negeri, luar negeri semua. Yang karena keadaan, karena pengajaran benar, gembalakan semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani. Sampai diangkat di awan-awan permai. Bimbingan Tuhan. Kami tetap hidup benar, hidup suci dan sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur di sini, di Surabaya, di Medan, Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan. Pakai kami menjadi saksi-Mu hari-hari ini. Bersaksi dan mengundang yang lain untuk datang kepada pengajaran-Mu Tuhan. Kepada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami digembalakan semua di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan-pergumulan kaum muda dalam ibadah pelayan dan jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Engkau buka jalan. Utang-utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, semua Engkau tolong. Yang mencari pekerjaan tolong, jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah tolong, menghadapi ulangan harian, menghadapi UAS, skripsi, tesis, desertasi, tolong semua. Buka jalan, lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Angkat nilai-nilai yang merosot, Engkau tolong. Berikan masa depan yang indah, yang bahagia, yang berhasil, yang baik Tuhan. Beri perjodohan terbaik kepada kaum muda. Yang satu dalam pengajaran, yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan. Mereka sudah membesarkan kami, menyekolahkan kami. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda ke atas mereka. Selamatkan mereka semua. Demikian juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga pendeta Soruban dari Sri Lanka. Juga tetapkan di dalam kabar mempelai ini. Dan merasakan kasih Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Untuk disampaikan di mana-mana. Di Sri Lanka dan lain-lain. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Tanggal 28, 29, 30 Januari yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Mari silakan. Rohani 348.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, celikkanku, jamalah aku rindu hadirat. Ku sembah sudus, kuduslah Tuhan, dan Kau sanjungku mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Kebaktian kita besok pagi 7:15 kebaktian umum. Gunakan waktu libur untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua, menjamah kita, menolong kita semuanya. Ajak teman-teman yang lain untuk datang pada Tuhan. Selasa, doa penyembahan jam 5:15. Kamis, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 5:15 sore. Sabtu, kaum muda remaja 5:15 sore. Dan Minggu, kebaktian umum 7:15. Di Surabaya, WR4 Surabaya, besok kebaktian umum jam 6:45. Ya, datanglah, gunakan hari libur, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua, Tuhan menjamah. Senin, pendalaman Alkitab perjamuan suci, jam 5:30 sore. Dan Rabu, kebaktian doa penyembahan 5:30 sore. Sabtu, kaum muda remaja, jam 5:15. Ajaklah teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun, tanggal 25 sampai 31 Januari. Saudari Ellen Erika Mardiarto 26 Januari dan Saudari Yeyen Putri Donawati 31 Januari. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terutama dipakai Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Mohon kemurahan. Besok pagi semua bisa datang kepadamu. Mengajak teman-teman yang lain. Namamu dipermuliakan dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kebaktian persekutuan di Medan, bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa datang hamba-hambamu, anak-anakmu dari Medan sekitarnya bisa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkatmu dan damai sejahteramu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, lindungi sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.